Wait, ini logo Inter Milan yang baru, kok sekilas mirip logonya Mauro Icardi ya? Apakah ini konspirasi yang disengaja atau tidak disengaja? Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purwa. Terima kasih masih stay tune di video aku, teman-teman. Kali ini kita akan bahas salah satu topik yang akhir-akhir ini banyak kalian minta, cuy, ya. Apalagi kalau bukan bedah logo Internazionale Milano atau Inter Milan, cuy. Karena apa? Karena logo Inter Milan ini baru diredesain, baru ganti. Dan itu mengikuti jejak Juventus yang logonya itu semakin simple. Nah, sekarang langsung kita lihat aja logo lama dan logo baru dari Inter Milan. Nah, kalau kita lihat di logo baru, sekilas itu huruf F dan C-nya itu dihilangin ya. Yang ada di logo lama itu dihilangin. FC ini kan kepanjangannya Football Club kan. Dan ini menurutku sudah pas banget kalau dihilangin. Karena menurutku FC ini kan bukan bagian dari nama, itu kan cuman title atau sebutan. Karena udah cukup general juga FC ini ya. Jadi misalnya football club itu MUFC, Manchester United Football Club. Jadi FC itu bukan bagian dari nama. Jadi kalau dihilangin aku merasa udah pas banget sih. Dan dari logo yang baru itu terkesan lebih minimalis ya, lebih minimalis, kemudian elegan, dan kemudian lebih modern, teman-teman. Logo baru dari Inter Milan ini didesain oleh Burau Borse ya. Sorry kalau salah pengucapan karena agak sulit kalau orang Indonesia yang awam nih kayaknya aku nyebutinnya ya. Burau Borse. Ini hanya fokus pada dua elemen huruf ya. Jadi kata Internazionale yaitu mewakili inisialnya huruf I dan inisial huruf M mewakili Milano. Jadi Internazionale Milano. Nah, kenapa banyak brand kemudian ini juga lanjut ke klub sepak bola itu meredesain logo mereka tampak lebih minimalis, lebih simple, lebih modern. Kenapa? Karena desain yang minimalis itu dianggap sangat cocok dengan perangkat digital, apalagi sekarang tuh eranya udah era digital semua, teman-teman, ya. Sehingga ketika logo kita dilihat di screen yang kecil, misalnya dari layar smartphone, itu tetap terlihat jelas. Jadi tidak mengurangi estetik maupun makna dari logo tersebut, ya. Dan logo baru ini pastinya ya sesuai tradisi Nerazzurri ya, huruf-hurufnya itu dibingkai oleh lingkaran konsentrik klasik ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kembali logo lama dan logo barunya. Desainernya memang sengaja mempertahankan looknya dan feel-nya itu supaya tidak jauh berbeda antara logo Inter Milan yang lama dengan Inter Milan yang baru. Sehingga redesainnya itu hampir sama dengan Xiaomi ya, teman-teman. Jadi bukan merubah brand secara keseluruhan, tapi lebih memperkuat dan lebih modernisasi ya. Untuk warna, itu ada warna hitam, itu tetap dipertahankan. Kemudian aku suka warna birunya, teman-teman. Lebih ngecas ya, lebih ngecas dan lebih pekat ya. Ketimbang logo biru Inter Milan yang lama, itu kesannya itu biru tapi CMYK. Ya, ini kayaknya biru tapi RGB ya, teman-teman. Lebih pekat gitu birunya. Nah, cek fakta nih, ternyata Inter Milan ini udah berumur 113 tahun, cuy. Udah lebih dari 1 abad ya, wow. Dan ganti logo tuh bukan hal yang baru atau bukan hal pertama bagi Inter Milan. Karena ternyata tuh udah ke-13 kalinya Inter Milan ganti logo. Guys, udah 13 kali, cuy. Perubahan logo Inter Milan dari masa ke masa memiliki ide desain logo yang beraneka ragam, artinya berbeda-beda ya. Bahkan di tahun 1979 ternyata sempat memakai gambar ular pada logonya. Yang kita tahu kan seharusnya kalau lambang ular itu kan dipakai logo apoteker ya, apotek, kemudian lambang medis. Mungkin karena ular itu identik bisanya itu bisa dijadikan obat dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Tapi nggak tahu kenapa logo Inter Milan tahun 79 itu menggunakan lambang ular ya. Tapi kalau teman-teman lihat urutannya, evolusinya sampai saat ini ya, semakin kemarin itu semakin terlihat modern dan semakin minimalis ya, teman-teman. Nah, eksekusi logo yang ditunjukkan di konstruksi logo ini, teman-teman bisa lihat. Jadi Inter Milan tuh atau desainernya itu betul-betul mau menekankan kalau di logo baru ini memang hanya berfokus pada inisial I dan M yang merupakan singkatan atau inisial dari Inter Milan ya.
Nah, Inter Milan juga memperkenalkan dua wordmark nih teman-teman. Satu hanya dengan kata Inter. Nah, yang satu lagi itu I am Internazionale Milano dengan font Giorgio Sans yang tebal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, wordmark atau tulisan Inter terlihat keren dan sangat percaya diri ya. Ternyata selain font Giorgio, ada font sekunder yang digunakan pada tipografi, yaitu font Universe Roman 55. Nah, satu hal yang menarik dari visual brand identity di Inter Milan ini ya adalah konsep pattern yang mereka perkenalkan teman-teman. Unik banget ya teman-teman bisa lihat. Jadi banyak banget pola-pola dengan kombinasi warna biru, kemudian putih dan hitam yang kita bisa lihat teman-teman di sini. Ada pola yang menurutku menarik tapi ada juga yang aneh gitu polanya kalau dilihat ya teman-teman sekilas. Ya kalau menurut kalian gimana silahkan tulis kolom komentar kalian di bawah ya. Nah bagian ini cukup menarik menurut aku teman-teman ya. Jadi desainernya itu memang merancang brandingnya Inter Milan ini dengan memfokuskan pada inisial IM gitu ya, IM yang merupakan singkatan dari Internazionale Milano tadi, Inter Milan, dan juga IM ini bisa kita refer atau merepresentasikan saya, IM ya. Seperti tadi aku baca I am Internazionale Milano, padahal IM itu atau IM itu singkatan dari Inter Milan coy. Ini cukup bagus ya, pendekatannya cukup bagus teman-teman. Nah, hal ini unik karena selain pemain Inter Milan, para penggemar klub juga bisa menggunakannya untuk memberitahu kalau mereka juga Inter gitu ya, Inter Milan tuh, hanya dengan menggunakan salah satu template manifesto yang tersedia. Kreatif banget kan teman-teman. Nah selanjutnya silakan teman-teman lihat beberapa elemen branding identity dari Inter Milan. Ini cukup keren-keren abis cuy. Silakan dilihat aja. Nah, overall itu dia teman-teman pembahasan dan pembedahan logo Inter Milan yang baru. Overall aku mau kasih nilai berapa ya? Nilai 9 cuy, karena ini cukup bagus. Yang aku paling suka itu manifesto kata IM tadi teman-teman. Jadi IM itu sebenarnya Inter Milan, tapi di refer atau direpresentasikan tuh jadi saya. I am Inter Milan gitu, Internazionale Milano. Wah, itu keren sih ya. Jadi dari sini kita belajar teman-teman, ketika redesign logo, kita bukan, apalagi untuk brand besar ya, kita bukan hanya meredesign logo doang, tapi bagaimana logo ini bisa punya ikatan ke elemen branding lainnya. Makanya didesain pattern, makanya didesain beberapa desain elemen lainnya seperti yang teman-teman lihat sebelumnya. Kemudian juga si desainernya memikirkan bagaimana kata IM itu digunakan seperti tagline yang merepresentasikan tuh penggemar dari Inter Milan. Jadi bukan IM sekedar Inter Milan, tapi juga IM Internazionale Milano. Suatu kebanggaan ketika penggemar bilang I am Internazionale Milano. Wah itu keren sih, keren abis. Overall gimana menurut kalian? Aku pengen tahu dong gimana menurut kalian redesign dari Inter Milan yang baru. Apakah bagus sekali atau biasa aja? Silahkan tulis komentar kalian di bawah dan alasannya teman-teman. Dan aku juga pengen tanya ke kalian kira-kira apa lagi logo, siapa lagi logo brand mana lagi yang akan kita bedah selanjutnya. Tulis saran kalian juga di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa sebarin atau share video ini ke teman-teman desainer lainnya atau ke grup-grup desain kalian supaya kita sama-sama semakin belajar. Terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.